Dikatakan oleh ulama, siapa orang yang berkumpul dalam satu majlis jumlahnya lebih dari 40 orang, kira-kira kita lebih enggak dari 40 orang? Lebih enggak dari 40 orang? Maka dipastikan di tempat itu ada wali min auliyaillah, ada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang disebut kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang yang dipilih menjadi kekasihnya Allah karena kedermawanannya. Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap pagi beliau nggak lepas memberikan jariah kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sebanyak 2000 roti di setiap paginya. Ada orang sini yang setiap pagi sedekah 2000 roti. Hujan, warna-warni hujannya. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari beliau nggak pernah berhenti memberikan sedekah, membagikan makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nggak kurang dari 2000 potong roti. Luar biasa. Diangkat menjadi wali min auliyaillah. Ada orang yang diangkat menjadi wali min auliyaillah karena apa? Karena ibadah malamnya yang luar biasa. Sholat malamnya nggak pernah putus. Ya tahajudnya, ya sholat taubatnya, ya sholat witirnya, ya membaca Al-Qur'annya, sehari khatam. Kita sehari khatam bisa? Bisa nggak kita sehari khatam? Bisa. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, baca qul huwallahu ahad 3 kali, insya Allah khatam kita itu. Pahala khatamnya dapat, insya. Ada orang-orang yang dipilih menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalur tadi kedermawanan, dengan jalur ibadah, dengan jalur puasa sunnah yang gak henti-henti mereka kerjakan. Kemudian dia dipilih menjadi wali min auliyaillah. Tampang kita ini kan lebih dari 40 orang. Kalau 40 orang berarti satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lebih dari 40 orang silakan dikali lipatkan. 40 orang satu wali. Kalau 80 orang 2 wali. Kalau lebih dari itu 120 orang berarti walinya ada berapa? Ada 3. Kira-kira kita ada berapa ini? Ini ada 1500 yang hadir ya. Berarti ada berapa wali di sini? Dari jalur mana kira-kira kita dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kira-kira ada di antara kita yang kedermawanannya luar biasa? Ada nggak kira-kira yang kelasnya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Ada nggak kira-kira di antara kita yang kelasnya seperti Imam Syafi'i yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran? Ada nggak di antara kita yang sholatnya malam nggak pernah putus, tahajudnya, witirnya? Ada nggak di antara kita? Ada nggak di antara kita yang puasa sunnahnya Senin dan Kamis nggak pernah berhenti? Ada nggak? Siapa ngacung? Saya bagi duit. Saya bagi duit. Orang, wah siapa itu yang ngacung di belakang tuh? Mungkin di antara kita nggak ada yang bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagaimana orang-orang yang tadi saya sebutkan. Tapi saya yakin betul ketika ulama menyampaikan 40 orang berkumpul dalam satu majelis, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah SAW, maka dipastikan di situ ada wali min auliyaillah. Siapakah mereka? Mungkin bukan sekelas Syekh Abu Bakar bin Salim, mungkin juga bukan sekelas Imam Syafi'i, mungkin juga bukan sekelas ulama-ulama yang besar, tapi mungkin di antara kita ada orang yang kelasnya seperti Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Siapa Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Ada yang tahu? Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini wali min auliyaillah. Para penduduk Yaman itu ketika mulai kosong kantongnya, dompetnya mulai menipis, dia bertawassul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Setiap sholat dia membaca Fatihah, menghadiahkan Fatihah 11 kali kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kenapa? Karena Syekh Abdurrahman Bajal Haban dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali min auliyaillah. Bukan karena sholat malamnya, bukan karena puasanya,
bukan karena umrohnya setiap tahun, bukan karena hajinya, bukan karena baktinya kepada orang tua, tapi karena takut sama istri. Benar. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak di sini yang tampangnya sangat takut kepada istrinya, pasti itu wali min auliyaillah. Jadi ibu-ibu yang selama ini galak kepada suaminya, pertahankan sampai akhir hayat. Silahkan bapak-bapak yang ada di sini, ya, diperlakukan sebagaimana Syekh Abdurrahman Bajal Haban diperlakukan oleh istrinya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban dipilih menjadi wali bin auliyaillah bukan karena sholatnya, tapi karena setiap kali istrinya ngomel dia diem, nggak berani ngomong apapun. Syekh Abdurrahman Bajal Haban dipilih menjadi wali min auliyaillah bukan karena pandaiannya, bukan, tapi karena istrinya yang cerewet. Dia tutup kuping kanan, tutup kuping kiri, dia diam, dia istiqomah mendengarkan nasihat-nasihat yang indah yang keluar dari istrinya. Jadi pertahankan Bu, pertahan. Siap enggak menjadikan bapak-bapak ini sebagai wali min auliyaillah? Silahkan perlakukan sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kata bapak-bapak, wah ini yang enggak beres ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini membawa kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya sampai jam berapa MC? Jam 12. Oh 11. Kalau jam 12 kelamaan saya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita bukan menjadi umat Nabi Muhammad, seandainya kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslimin dan muslimat, kira-kira di pojok situ ada nggak yang nyembah pohon? Kalau bukan karena umat ini menjadi umatnya Rasulullah, kalau bukan karena ditakdirkan kita sebagai umat muslim, kira-kira ada nggak yang di pojokan situ lagi nyembah pohon? Ada nggak? Ada. Dulu kita punya agama, namanya apa? Dinamisme dan animisme. Bikin pohon yang indah, kemudian disembah pohon tersebut. Bikin patung yang indah, patungnya disembah. Bikin roti yang bagus, rotinya disembah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak orang yang menyembah hewan? Sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak orang yang sekarang menyembah hewan? Masih ada nggak sekarang orang yang menyembah patung? Masih ada. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang muslim. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada nama-nama Asmaul Husna. Ada berapa nama Asmaul Husna? Ini anak-anak yang tahu nama Asmaul Husna, saya kasih hadiah setelah ini. 50.000 buat yang bisa menyebutkan 10 Asmaul Husna. Ngacung. Coba 10 Asmaul Husna yang tadi disebutkan sama ibu-ibu, saya kasih hadiah. Ngacung, berdiri. Ayo. Taruh dulu Bu, gantian. Kalau ibu-ibunya ntar dapat hadiah dari Pak RW. Coba yang ini 10 Asmaul Husna. Yang lain kasih mic. Coba sebutin 10 Asmaul Husna. Stop 10. Ntar habis ini dapat hadiah 50.000. Ada yang mau lagi? Benerin sampai selesai. Kalau nggak rapi, nggak tertib, nggak dikasih hadiah. Nanti ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim,
kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beragama dengan benar. Kita dipilih menjadi seorang muslim, berarti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak lain dan nggak bukan adalah Islam. Makanya wajib bagi kita menjaga agama yang besar yang Allah titipkan di dalam diri kita ini. Wajib bagi kita juga menjaga agama ini agar terus sampai kepada anak keturunan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hafal bagaimana rukun Islam itu sering disampaikan di tengah-tengah kita. Ada yang tahu rukun Islam? Ada yang tahu rukun Islam? Tapi ini nggak dapat hadiah. Bunyal Islam ala khamsin. Islam ini didirikan dengan 5 hal. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dia ahlul maksiat, meskipun dia jarang kelihatan di masjid, tapi wajib kita yakini bahwa mereka adalah saudara kita. Haram bagi kita untuk mengkafir-kafirkan orang yang agamanya sama dengan kita. Paham? Di dalam Maulid Tiba dikatakan ada 3 kelompok orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk dan jenisnya. Yang pertama, ada orang yang masuk ke dalam surga, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad SAW itu nanti masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita bagian dari itu. Karena kalau tampang kita dihisab oleh Allah, tampang kita setiap hari yang mulutnya sering ngeluarin kata-kata kotor, sering nggak sadar ghibahin orang lain. Kalau dihisab kira-kira kita masuk surga apa neraka? Surga apa neraka kalau dihisab? Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masuk surga apa neraka? Pasti masuk neraka. Nggak pantas tampang-tampang kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita berkeyakinan kita semuanya nanti masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sulusun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa sulusun yatuna bidhunubihim wa khotoyahum fayaghfar lahum. Dan ada sepertiga di antara umat Nabi Muhammad SAW itu nanti yang masuk ke dalam surga dengan bawa dosa yang banyak, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosanya? Bisa jadi pagi-pagi udah ngomel sama suaminya, dosa apa enggak? Pagi-pagi disuruh sama suami bikinin kopi, enggak nurut, dosa apa enggak? Hati Bu. Ibu-ibu sehebat apapun ibadahnya, sehebat apapun puasanya, sehebat apapun sholat malamnya, tapi kalau meninggal suaminya nggak ridho, dipastikan nggak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza matatil mar'ah wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Kalau perempuan meninggal dunia, suaminya nggak ridho, maka dipastikan tuh perempuan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, kalau misalkan ibu-ibu yang perempuan meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, keluar dari masjid ini meninggal, bapak-bapaknya senang, ridho, alhamdulillah istri saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, alhamdulillah istri saya meninggal dalam keadaan yang terbaik, keluar dari acara-acara yang baik. Itu dipastikan istri yang model begitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan suami yang model begitu perlu dipertanyakan sebetulnya. Paham ya?
Karena emang ada suami yang benar-benar ridho ngeliat istrinya, ya Allah istri saya rajin, ibadahnya rajin amat, suami taat dan lain sebagainya. Makanya begitu istrinya meninggal dia ridho ikhlas. Ada juga yang model-model laki buaya, istrinya masih cengap-cengap, belum meninggal, tapi dia udah bilang saya ridho kalau istri saya meninggal dunia sekarang. Kenapa? Karena di sebelahnya udah ada calon penggantinya. Makanya saya dari dulu Bu nggak demen sama laki-laki itu begitu, nggak seneng saya sama laki-laki. Ya, kenapa begitu? Buaya. Nah, bapak-bapak dikatain loh. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sesuatu yang enggak ada nilainya. Maka jaga kuat-kuat segala apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai Islam yang Allah berikan kepada kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW di akhir zaman, kana yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di akhir zaman banyak orang yang paginya masih menjadi mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Dan banyak di akhir zaman, kata Nabi SAW, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih menjadi mukmin, paginya sudah berubah menjadi seorang kafir. Diceritakan oleh Kiai Mustamar Marzuki di Malang, ada seorang ustadz dengan kehidupan yang pas-pasan. Menjelang akhir hayatnya, dia mendapatkan tawaran dari seorang yang ingin dia keluar dari agamanya. Ditawarin kepada ustadz tersebut, dia bilang, Ustadz, kalau mau ikut agama saya, rumahnya akan dibangunkan menjadi rumah yang megah, kendaraannya akan diberikan kendaraan yang mewah, pokoknya keluarganya dijamin kehidupannya sama orang tersebut. 5 tahun menjelang kematiannya, ustadz tersebut ternyata sudah pindah agamanya. Dicabut agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti keimanannya menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih menjadi mukmin, sore sudah menjadi kafir. Kemudian ada yang sorenya masih mukmin, yusbihu kafiran, sore paginya sudah menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Makanya dengan kumpul di tempat ini, kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut nama Rasulullah. Dikatakan di dalam kitab Maulid, karrir dzikral wasfi Muhammadin kaima tusiha 'anil qulubir rana. Terus ulangin, basahin mulut kita dengan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Dengan nama Muhammad, maka dosa-dosa kita di dalam hati akan rontok. Dengan memperbanyak mulut kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dosa yang segitu besar Allah bakalan hapus berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah juga yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di mana nabi-nabi terdahulu di zamannya Nabi Musa ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan umatnya ini yang wajahnya penuh dengan wajah bekas sujud sebagai umatnya Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Enggak semua yang wajahnya min atharis sujud itu adalah umat dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Pak, biar kata muka kita demek banget, demek. Biar kata muka kita kucel banget, jangan lepas dari wudhu. Jaga muka kita bukan dengan bedak pipa, bukan dengan skincare, bukan dengan ini dan itu, bukan. Min asaril wudu, bekas wudhu kita ini nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Bekas sujud kita ini nanti dilihat sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nabi Musa menginginkan itu semuanya. Ya Allah, izinkan umat-umat ini menjadi umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tersebut? Enggak. Ini semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ummati ummatun marhumatun yadkhulu kuburaha bidhunubin kaljibal wa yakhrujuna minha birrahmah. Kata Nabi SAW, umatku adalah umat yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk nanti ke dalam kubur dengan dosa yang besar seperti gunung. Dosanya banyak. Umatnya Rasulullah masuk ke dalam kubur, dosanya banyak. Wa yakhruju minha birrahmah. Tapi nanti banyak dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang keluar dari kuburnya dapat rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masuk dengan bawa dosa, keluar dengan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih sebagai umat dari orang yang penuh kasih sayang. Nggak ada nabi yang kasih sayangnya sebesar Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kasih sayangnya kepada umatnya begitu luar biasa. Menjelang wafatnya beliau, yang diingat bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi siapa yang diingat? Kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau memang rasa sakitnya saat sakaratul maut ini begitu luar biasa, maka jangan engkau timpakan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu permintaan Nabi Muhammad. Itu bentuk bahwasanya Nabi Muhammad SAW begitu sayang kepada kita. Bagaimana dengan kita? Kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, apakah sudah punya kasih sayang terhadap sesama di antara kita? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW berada di Taif, beliau ketika berada di Taif dilempari batu, Nabi Muhammad sampai berdarah pelipisnya. Malaikat Jibril datang menawarkan sesuatu kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau mau aku akan timpakan gunung Uhud agar semua penduduk Taif ini hancur dan binasa. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya bahwasanya ketika umatnya Nabi Yunus saat itu tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dia marah dan meninggalkan umatnya tersebut. Nabi Nuh, siapa yang tahu ceritanya Nabi Nuh? Siapa orang yang ada di sekitarnya Nabi Nuh yang kemudian berkhianat kepada Nabi Nuh? Anaknya? Siapa nama anaknya? Mana? Siapa nama anak Nabi Nuh? Muhammad lagi. Siapa? Ini langsung dibayar deh. Tadi 50, sekarang 50 lagi. Siapa? Siapa? Kamu yang tadi ya? Berarti kamu dapat 2 kali. Ini ambil. Anaknya siapa ini? Ini anaknya siapa, Bu? Anaknya siapa ini? Emaknya ada nggak? Emaknya nggak datang. Berarti ntar sama panitia dipotong 50%. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya anak Kan'an, dan istrinya ketika nggak ikut ke dalam ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan azab yang setimpal kepada umatku yang gak mau ikut dalam ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW penuh dengan rahmat. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, melainkan engkau agar bisa menyebarkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Nabi, pamannya yang selalu memusuhi Nabi Muhammad,
Ya, kemudian orang-orang anak kecil ketika di Taif yang melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu sampai akhirnya berdarah Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad SAW saat itu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka nggak tahu apa-apa tentang ajaran yang aku bawa. Siapa orang yang sudah dicaci maki, yang sudah dihina, yang sudah direndahkan, kemudian justru berbalik mendoakan orang tersebut, kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia. Dulu pernah diceritakan di dalam hadis bahwasanya ada pelepah korma yang biasa dipakai untuk khutbah Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Saat pelepah korma yang dijadikan mimbar itu ingin diganti oleh sahabat, pelepah korma menangis kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Dia akan merasa dijauhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian menunjukkan kasih sayangnya kepada benda yang mati tersebut. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau ingin bersamaku di dalam sorga, maka izinkan sahabat-sahabatku untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk tanpa pandang bulu. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, aku sangat mengenal kedermawananmu. Aku sangat tahu bahwa engkau adalah orang yang penuh ulas kasih, penuh dengan kasih sayang. Berikan aku sesuatu yang gak ada tandingannya di antara yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Ambil apa yang engkau mau yang ada di dalam rumahku. Kira-kira ada orang sini yang begitu? Ada nggak orang sini yang orang nggak kita kenal datang ke rumah kita, dia meminta sesuatu kepada kita, kemudian yang punya rumah dia bilang silakan ambil yang kamu mau? Ada orang sini begitu? Hebat. Kalau sampai ada orang sini yang modelnya begitu, sering-sering kita datangin rumahnya. Rasulullah SAW, siapapun yang ingin bersama Nabi, siapapun yang ingin bersama Rasulullah, pasti dibukakan pintu rumahnya selebar-lebarnya. Siapapun yang menyakiti hati Nabi Muhammad, kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk ingin bersama Rasulullah SAW, nggak bakalan ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW punya rahmat yang begitu besar. Rasulullah Muhammad SAW punya kasih sayang yang nggak ada tandingannya. Ada seorang Ra'isul Munafiqin, pimpinannya orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Ra'isul Munafiqin. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu membawa 1000 pasukan untuk ikut perang dalam perang Badar. Oleh Ra'isul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian 600 sekian dibelokkan agar nggak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kalau kalian laki-laki ini yang sudah berumah tangga kemudian ikut dalam perang Badar, nanti kalian meninggal, perempuan-perempuanmu ini nanti akan dinikah oleh Muhammad. Harta yang kamu punya akan diambil oleh Muhammad. Itu kalimat yang keluar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tahu kalau Nabi Muhammad SAW difitnah semacam itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu keji kalimat yang keluar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sedang dalam kondisi sakit, anaknya meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, doakan orang tuaku agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan panjang umur. Nabi kemudian mengirimkan air kepada Abdullah bin Ubay bin Salul melalui anaknya. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Daripada air yang telah didoakan oleh Muhammad aku minum, mending engkau berikan aku kencingnya unta, karena itu lebih baik daripada air yang telah didoakan oleh Muhammad. Siapa yang gak sakit hati? Siapa yang gak merasa terhina?
orang-orang yang dinantikan oleh Nabi Muhammad SAW, kebaikannya justru membalas Nabi Muhammad SAW dengan cara yang keji. Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, merendahkan Rasulullah SAW dengan cara yang luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW punya kasih sayang yang gak ada tandingannya. Menjelang kematiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wasiat dari anaknya. Ya Rasulullah, bapakku Abdullah bin Ubay bin Salul pernah menitipkan pesan kepadaku agar ketika nanti wafat beliau meminta pakaian dalam yang dipakai oleh Nabi Muhammad, gamis yang dipakai dengan Nabi Muhammad SAW, setiap harinya yang langsung bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul meminta agar Rasulullah memberikan gamis tersebut dan bisa dipakai untuk menjadi kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW yang mendengar kalimat itu enggak marah. Rasulullah SAW ketika tahu anaknya meminta kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya dia meminta pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah SAW agar menjadi miliknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul menginginkan ini? Karena kata Nabi SAW, siapa orang yang bersamaku dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang di antara kalian yang selalu bersama Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat, nggak bakalan kena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW yang mendengar permintaan tersebut kemudian memberikan pakaian yang dipakainya melalui putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pas wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul menggunakan pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Tak lama dari itu mimpi seseorang bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia katakan, aku selama berada di alam barzah karena berkah menggunakan pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku selama di alam barzakh tidak kena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah pakaian yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah SAW dipakai kemudian membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sesuatu yang mustahil, karena Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan dalam satu hadis, beliau katakan, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalatil jannah. Siapa orang yang bersalaman denganku atau orang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kumpul di tempat semacam ini nggak lain dan nggak bukan karena ngikutin kebiasaan guru-guru kita. Kita ngikutin kebiasaan para leluhur kita. Kumpul membacakan kisah maulid Nabi Muhammad SAW, kumpul berzikir, kumpul menghidupkan masjid dan lain sebagainya. Nggak lain dan nggak bukan karena ini semata-mata menghidupkan kebiasaan yang dibawa oleh orang tua dan guru-guru kita. Al-Habib Ali bin Husain al-Habsyi beliau katakan, man la salaka fi tariqi ahlih tahayyam wada'. Barang siapa orang yang tidak mau lagi mengikuti jalur daripada leluhurnya, dia nggak mau ngikutin lagi ajaran orang tuanya, nggak mau lagi mengikuti ajaran gurunya, tahayyam wada', pasti hidupnya akan linglung dan mudah untuk binasa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dalam rangka menghidupkan syiar maulid Nabi Muhammad SAW, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua yang keluar dari tempat ini, anak-anaknya hadir di sini, orang tuanya, bapak dan ibunya, semua yang kumpul di sini, mudah-mudahan Allah berikan mahabbah yang besar di dalam diri kita untuk Rasulullah SAW. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apapun yang kita keluarkan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang berlipat ganda. Dikatakan di dalam kitab Ni'matul Kubra, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau katakan, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'ya fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW, maka dia nanti di dalam surga bersamaku. Mudah-mudahan yang ikut andil dalam kegiatan ini senantiasa dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hadir di sini, kita minta Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang belum senang dengan kebaikan kebahagiaan semacam ini, mudah-mudahan diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir, kita minta Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang mengalami ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat segala ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya memberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu berada dalam menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man tubil hadha zaman ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. هذا والعفو منكم والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.